malam ini kembali melanjutkan seri pelajaran mencari obat untuk Laodikia, yaitu gereja yang suam-suam pada akhir zaman. Dan judul pelajaran hari ini adalah emas asli, emas palsu. Ya, mari kita lihat outline pelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar Laodikia penyakitnya adalah kaya tapi miskin. Dan yang kedua kita akan mengambil pelajaran yaitu emas palsu di Kolose, kemudian emas asli di Kolose, dan kemudian kita ambil aplikasi. Baik saudara sekalian, kita akan belajar masalah yang selama ini kita sedang selidiki adalah penyakit Laodikia ini apa ya. Di dalam Wahyu 3 14 sampai 21 diceritakan bahwa Laodikia, gereja pada akhir zaman, mempunyai ciri-cirinya seperti yang akan kita baca ini ya. Mari kita perhatikan kembali pengulangan penyakit Laodikia, Wahyu 3, 16 dan 17. Yesus mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena yang membuat mereka Tuhan ingin muntahkan adalah karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, solusinya apa untuk penyakit dari gereja ini? Yaitu Yesus bilang, beli emas dari saya. Wahyu 3:18 Yesus berkata, dan aku menasihatkan engkau, gereja Laodikia, supaya engkau memberi daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Nah, obatnya ada 3. Hari ini kita akan fokus obat yang Yesus tawarkan, yaitu salah satu obat, 1 dari 3 obat, yaitu beli emas dari saya, emas yang dimurnikan dalam api. Nah, saudara sekalian, ingat Wahyu adalah kitab simbol. Nah, kaya itu adalah sebuah simbol. Simbol apa? Dalam 1 Korintus 1 ayat 5, Paulus menggunakan kata kaya untuk hal-hal agama. Ya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 5, Paulus bilang, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Jadi kaya adalah ukuran pengetahuan agama, doktrin-doktrin agama. Jadi kalau kita memahami agama secara benar, maka kita disebut kaya di mata Tuhan. Tetapi kalau begitu, bila mana kita merasa kaya, merasa telah beragama dengan benar, padahal belum ketemu dari inti agama, maka inilah yang disebut kaya tapi miskin. Jadi, kalau begitu saudara sekalian, bila mana kita mendengar, membaca bahwa di dalam gereja Laodikia ada sifat bilang kaya, tapi Tuhan bilang kamu miskin. Itu artinya mereka merasa bahwa doktrin kami benar, tetapi mereka belum membeli emas yang asli. Nah, mari kita belajar, saudara sekalian. Emas palsu itu apa? Ya, emas palsu, kita mau cari emas palsu yang orang Laodikia rasa dia miliki itu apa? Nah, kita akan mencari jawabannya di dalam kitab Kolose. Sebab Kolose 4 ayat 16 ada sebuah clue, sebuah petunjuk, sebuah simbol bahwa penyakit Laodikia juga adalah penyakit di Kolose. Kita lihat Kolose 4:16 ya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan seterusnya. Jadi kita dapatkan sebuah indikasi bahwa penyakit yang di Kolose juga adalah penyakit di Laodikia. Dan obat di Kolose tentu juga adalah obat untuk Laodikia. Jadi saudara sekalian, mari kita lanjut dengan belajar kitab Kolose. Nah saudara sekalian, bagian yang kedua kita akan belajar emas palsu di Kolose. Nah, kita akan konsentrasi di Kolose 2 ya. Apa masalah Kolose? Paulus menulis kepada Kolose, dia bilang di sini ada 2 macam kekayaan ya. Kolose 2 ayat 3 dan 4 Paulus tulis, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan.
Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi kalau begitu, Paulus menasihati orang Kolose bahwa di dalam Kristus ada harta yang asli, ada emas yang asli, yaitu mengenal Yesus Kristus. Tetapi ada bahaya yang lain, yaitu harta yang palsu. Yaitu apa? Atau emas palsu. Kata-kata indah. Jangan kamu tertipu oleh kata-kata yang indah. Jadi di Kolose ada harta asli, yaitu yang Paulus ajarkan, dan ada harta palsu atau emas palsu, yaitu kata-kata yang indah. Nah, mari kita lihat bagaimana cara Paulus menguraikan semua emas palsu atau bahaya-bahaya yang membuat Kolose jadi kaya tapi miskin, merasa kaya tapi miskin ya. Emas palsu yang ke-1 ya saya dapati di Kolose 2 ayat 4. Paulus tulis, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Jadi emas palsu ke-1 adalah kata-kata yang indah, kata mutiara, atau saya ingin sebut juga ini psikologi populer ya. Mungkin saya ingin kutip sebuah pendapat seorang di dalam internet, dia tulis di dalam websitenya di Charisma News, dia bilang, how preaching move from solid theology to pop psychology. Jadi teologi yang murni belajar dari Alkitab, sekarang khotbah-khotbah telah bergeser kepada psikologi ya yang enak didengar. Apa yang dimaksud ya? Misalnya be yourself. Jadilah dirimu sendiri ya. Karena you are the best in the world ya. Kemudian kita lihat juga psikologi populer yang lain misalnya, ini saya sebutkan beberapa contoh untuk saudara ingat ya, mungkin di sekitar kita, di sekitar saudara ada banyak tema-tema khotbah atau buku yang seperti ini ya. Ini, if you think you can, you can. Oh, the power of positive thinking ya. Kemudian you can achieve anything you can imagine. Oh, ini teori The Secret ya. Kamu bisa bayangkan, minta dengan sungguh-sungguh, itu maka alam semesta akan mengaruniakannya kepada kamu. Kemudian misalnya khotbah tentang human being are fundamentally good ya. There is a giant in you. Ya, jadi kamu itu hebat sekali, di dalam diri kamu itu ada yang baik, tinggal dikeluarin ya. Saudara sekalian, nah saudara bisa tambahkan dengan banyak yang lain ya, misalnya berdamai dengan dirimu, mengampuni dirimu, dan seterusnya. Ini adalah psikologi populer yang penulis artikel ini bilang, kenapa sekarang solid teologi sudah mulai bergeser ke pop psikologi. Jadi ini juga yang terjadi di Kolose. Kenapa ini gereja menjadi suam? Karena terlalu banyak mendengar makanan-makanan yang digoreng ya, makanan-makanan crispy sehingga kita keracunan dan tidak lagi berminat kepada solid teologi, solid Bible study. Emas palsu yang kedua, Paulus bilang apa? Di dalam Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, Paulus sedang mengungkapkan dua hal yang bisa disebut juga emas palsu yang membuat gereja jadi suam. Apa itu? Yaitu filsafat dan tradisi. Nah, saudara sekalian, filsafat tidak semuanya jelek. Tradisi tidak semuanya jelek. Paulus bilang, filsafat yang kosong, palsu, tradisi yang apa? Tidak menurut Kristus. Jadi hati-hati dengan filsafat, hati-hati dengan tradisi. Bukan semuanya salah, tetapi perlu hati-hati. Manusia terlalu banyak pakai filsafat, mudah sekali tertipu. Mengikuti tradisi nenek moyang kita, tradisi gereja bahkan juga yang tidak sesuai dengan Alkitab, itulah yang Paulus bilang emas palsu. Kita bangga dengan agama tradisi kita,
Tetapi ternyata itu adalah emas palsu ya. Filsafat berasal dari kata philo dan sophia. Philo artinya suka, cinta. Sophie artinya kebijaksanaan atau pemikiran. Jadi filsafat itu artinya mencintai kebijaksanaan, mencintai pengetahuan. Saya dapati di internet definisi yang sederhana adalah filsafat adalah usaha manusia dalam memahami dan menemukan kebenaran dalam hidup. Jadi saudara lihat bahwa filsafat adalah cara manusia menemukan kebenaran. Sedangkan kita lihat Alkitab adalah cara Tuhan memberitahukan kebenaran. Jadi cara manusia dan cara Tuhan. Dan di dalam filsafat, kata kuncinya adalah the power of logic. Ya, kemampuan berpikir kita itulah dasar dari filsafat. Ya. Nah, misalnya filsafat selalu mengajukan pertanyaan, dari mana asal kehidupan? Atau filsafat selalu minta bukti, ya, buktikan. Ya, ada sebuah pepatah yang disebut seeing is believing. Kalau saya lihat, saya percaya. Nah, filsafat inilah selalu meminta bukti, selalu menggunakan logik, ya, menggunakan deduksi, menggunakan logika, induksi, dan seterusnya. Itu adalah cara manusia menemukan kebenaran. Emas palsu yang ketiga, saudara sekalian, ya, Kolose 2 ayat 16, Paulus katakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, atau bulan baru, atau hari-hari Sabat. Nah, saudara sekalian, menghukum artinya menyalahkan, ya. Jadi hal yang ketiga yang Paulus bilang bisa menjadi emas palsu dalam gereja adalah apa? Mementingkan makanan, minuman, lalu menyalahkan orang lain. Mementingkan hari raya tertentu dan menyalahkan orang lain. Merayakan bulan baru, bulan purnama, ya, awal bulan atau hari-hari khusus dan menyalahkan orang lain. Atau hari-hari libur, ini hari-hari Sabat, ya. Dengan kata lain, di dalam Kolose 2:16 Paulus bilang apa yang membuat gereja menjadi suam adalah legalisme atau ritualisme yang mementingkan upacara-upacara dan praktek-praktek yang secara lahir, secara luar. Nah, kita tahu bahwa ritual perjanjian lama, misalnya di dalam Imamat 23 ada pada hari raya Paskah, kamu harus makan domba, ya, potong domba lalu memakannya. Kamu harus makan roti tidak beragi 7 hari. Lalu ada banyak hari sabat-sabat, ya. Ini bukan sabat yang hukum keempat, ini adalah sabat artinya libur, ya. Libur pada hari pertama dan hari terakhir perayaan, bukan? Pasca awal harus ada Sabat, akhir ada Sabat. Kalau saudara juga baca hari Grafirat, pada awal perayaan ada hari Sabat, pada akhir perayaan juga ada hari Sabat atau ada pertemuan khusus. Dan Sabat, hari hukum keempat, dan Sabat, hari liburan, itu sama dalam bahasa Ibrani, ya, Sabat. Artinya berhenti. Jadi yang dimaksud oleh Paulus adalah, ya, kamu jangan menghukum orang soal ini upacara-upacara, ya. Makan domba mesti begini, rotinya harus begini, ya. Sabat liburnya harus begini. Kemudian bulan baru, ya, di dalam Ulangan 28, bulan baru kamu harus, setiap bulan baru, awal bulan, kamu harus bikin korban persembahan. Domba harus begini dan seterusnya. Dan harus libur setiap awal bulan, itulah Sabat bayangan. Tetapi saudara tahu juga bahwa di dalam perjanjian baru ada juga ritual, ya. Misalnya di dalam Matius 26 ayat 29, Yesus melembagakan sebuah ritual yang baru, misalnya perjamuan kudus, pembasuhan kaki. Di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4, Paulus juga mengingatkan kita tentang ritual yang disebut baptisan. Artinya lambang kita mati dan hidup bersama Kristus. Ini adalah ritual perjanjian baru, ya. Jadi di dalam perjanjian lama ada ritual, di perjanjian baru juga ada ritual. Nah, yang Paulus maksudkan bahwa janganlah kamu mementingkan ritual-ritual. Ya, yang dimaksud adalah ritual-ritual perjanjian lama yang membayangkan Yesus Kristus.
Coba kita baca yang Paulus maksud bilang, jangan kamu legalis, jangan kamu mementingkan ritual. Yang dimaksud Paulus adalah jawabannya di Kolose 2 ayat 17 ya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sebab wujudnya ialah Kristus. Itu semua bayangan menuju kepada Kristus. Jadi ini hapus, nggak berlaku ya. Nah, bagaimana dengan baptisan dan perjamuan? Ya masih kita praktekkan, tetapi jangan juga bangga-banggakan tata cara mengadakan perjamuannya, bukan tata caranya, tetapi intinya yaitu Yesus Kristus yang penting ya. Yesus bilang kamu jangan terlalu seremonial dalam hal perpuluhan lah, melaksanakan bahkan 10 hukum yang kekal, tidak pernah dihapus oleh Tuhan. Itu Yesus juga bilang kamu jangan terlalu ritualistik ya, seremonialistik. Kita melihat misalnya Matius 23 ayat 23. Yesus berkata mengkritik orang Farisi ya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya ingin sedikit komentar. Belakangan ini banyak sekali beredar video yang mengatakan bahwa perpuluhan mana tunjukkan di Perjanjian Baru. Saudara sekalian, ini adalah sebuah ayat di mana Yesus masih merekomendasikan persepuluhan. Yesus tidak menghilangkannya, tetapi Yesus menekankan bahwa jangan terlalu seremonial, jangan legalistik, jangan bangga dengan perbuatannya, tetapi pada intinya, inti dari perintah semua hukum Taurat adalah apa? Kasih, keadilan, kesetiaan. Kasih adalah inti dari hukum Taurat, bukan? Jadi kita dapati bahwa Yesus masih ya menyebutkan tentang persepuluhan di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Yesus sedang menekankan bahwa seremoni apapun dalam agama kita, apakah itu persepuluhan, apakah itu perjamuan suci, apakah itu tentang baptisan, apakah itu tentang merayakan Sabat, ataukah yang lain dalam melaksanakan 10 hukum, ya, sebab 10 hukum masih berlaku, janganlah mementingkan seremonialnya, pentingkanlah inti dari perintah itu. Baik, saudara sekalian, kita sekarang lanjut emas palsu yang keempat yang Paulus khawatirkan, yang bisa menyebabkan gereja menjadi suam-suam. Kolose 2 ayat 21 dan 23. Paulus katakan, jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri dan menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Apa yang Paulus maksudkan, saudara sekalian? Jangan ya, jangan ini, jangan itu. Dalam bahasa teologi disebut asketisism atau bertapa atau pisah dengan dunia. Jadi kita seringkali dalam agama bergerak terlalu jauh. Kita nggak mau jamah karena memang kita seperti mau pisah dengan dunia. Nah, saudara sekalian, jangan salah paham, memang ada yang nggak boleh kita sentuh ya, nggak boleh dikecap. Contohnya baygon ya, saya ambil yang ekstrim ya. Jangan coba-coba kecap baygon, kita tahu itu tidak baik. Tetapi janganlah tidak mau kecap itu karena kita mau kelihatan suci. Kata Paulus, semua ini dengan cara merendahkan diri, menyiksa diri, itu sebenarnya cuma memuaskan, ingin merasa bahwa kita ini suci. Semua ini membuat gereja menjadi suam ya, pisah dengan dunia, berusaha pisah dari dunia, berusaha menjauhkan pencobaan dari diri kita. Hidup bertapa lah, kira-kira begitu. Orang bertapa kelihatannya suci, kelihatannya pencobaannya hilang, tetapi sebenarnya hatinya nggak berubah kan?
Ya, misalnya saya ingin kutip ini ya. Emas palsu yang sekarang sering kita dengar adalah jangan tinggal di kota besar ya. Jadi kita pergi ke tempat terpencil, lalu kita tidak bergaul sama siapa-siapa, lalu kita melupakan juga penginjilan, dan kita tiap hari baca kitab suci. Kita pikir kita makin rohani. Inilah yang disebut oleh Paulus, oh ini bahaya sekali ya. Kamu menyiksa diri, kamu memisahkan diri. Sebenarnya cuma memuaskan ya hidup duniawimu. Kemudian ada gerakan jangan minum obat ya, karena Yesus adalah Maha Penyembuh. Kita berusaha menahan diri tidak pegang obat. Ada orang yang mengajarkan tentang puasa ya, puasa sekian hari, puasa bersama supaya doa kita dikabulkan ya, doa berantai dan seterusnya. Jadi kita berusaha menyiksa diri supaya Tuhan lebih kasihan sama kita. Nah, saudara sekalian, hati-hati konsep-konsep ini, walaupun itu bagus ya. Misalnya saudara pernah dengar kalimat country living, itu bagus, tetapi jikalau kita melakukannya dengan menyiksa diri ya, dan dengan tujuan untuk menjadi suci, itulah emas palsu. Kelihatannya kita bersemangat, tetapi itu adalah emas palsu. Keempat, kata Paulus. Kemudian kita lihat, oke, jadi kita simpulkan, inilah bahaya-bahaya emas palsu yang membuat Laodikia, yang membuat Kolose menjadi suam. Yang pertama, kata-kata indah, khotbah-khotbah psikologi populer. Yang kedua, filsafat dan tradisi, kekuatan logika. Ketiga, legalisme atau mementingkan upacara. Ya, boleh, ini tidak boleh, dan seterusnya. Ya. Yang keempat, asketisism atau pisah dengan dunia, menahan diri, bertarak, begitu rupa, supaya kita menjadi suci. Paulus bilang ini adalah bahaya-bahaya emas palsu. Inilah yang membuat gereja menjadi suam. Nah, sekarang Paulus adalah seorang yang praktis. Dia adalah seorang guru yang cerdas. Dia juga memberikan solusi kepada kita ya. Solusinya adalah emas. Kita pelajari akan cari emas asli di Kolose. Nah, emasnya apa? Paulus bilang emasnya adalah mengenal Yesus Kristus, itulah emas asli. Kolose 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Mengenal Kristus berarti mendapatkan harta yang sebenarnya. Itulah emas murni. Itulah obat untuk Laodikia. Dan Paulus juga seorang yang sangat teratur. Dia tulis berikutnya, oh kamu harus dibangun berakar di atas Kristus. Ya, ayat 7 dikatakan, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu sudah terima Yesus Kristus, hendaklah kamu tetap hidup di dalam dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Jadi kamu harus bertumbuh, jangan lupa fondasinya Yesus, Yesus, Yesus. Bukan agama. Haruslah Yesus ya fondasinya. Yang kedua, Paulus bilang kamu harus dipenuhi dalam dia. Di dalam Kolose 2, 9 dan 10, Paulus bilang, Yesus kan sudah dipenuhi oleh Allah di dalam kemanusiaannya. Ayat ke-10 dia bilang, coba kamu juga mengalami hal yang ini. Kalau Yesus dipenuhi oleh Allah, kamu juga harus dipenuhi oleh dia karena dialah kepala semua. Dialah kepala kita kira-kira. Dengan bahasa yang lain saya ingin katakan bahwa dia adalah raja dalam hidup kita, dalam hidup saya. Kita sebut Yesus adalah Kristus. Kristus kan artinya raja. Jadi apa yang saya mau selalu saya konsul kepada raja saya. Jadi yang kedua Paulus bilang kalau kamu mau dapat emas asli keluar dari suaman selalu dipenuhi oleh Yesus. Selalu menjadikan dia raja. Dia yang mengatur hidupmu. Yang ketiga, Paulus bilang kalau kamu mau keluar dari kesuaman, kamu harus disunat, yaitu apa? Menanggalkan tubuh yang berdosa ini ya, meninggalkannya. Kolose 2:11.
Ya, dikatakan di dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Orang Yahudi bangga sekali. Kami orang bersunat, orang lain tidak bersunat. Nah, kebanggaan ini Paulus ambil sisi rohaninya. Dia bilang sunat yang sebenarnya adalah maknanya adalah menanggalkan kulit yang berdosa. Tubuh yang kita pakai ini, nafsunya kita buang. Kira-kira begitulah. Jadi kalau kita mau keluar dari kesuaman, Paulus bilang apa? Kamu harus mengalami pertobatan. Yang keempat, emas yang asli, Paulus bilang apa? Kamu harus mengalami hidup lama, dikubur, dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ada perubahan minat dan tujuan hidup. Kolose 2:12, Paulus bilang, karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, Paulus sekarang sedang membicarakan sebuah upacara pengganti sunat, ya. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul, sunat dihapuskan dengan persetujuan rasul-rasul, lalu digantikan dengan baptisan. Jadi baptisan setara dengan sunat. Ya. Kolose 2:12 Paulus bilang baptis itu artinya kamu itu mati, hidup lama mati, bangkit dalam hidup baru. Harus ada perubahan pikiran, perubahan tujuan hidup. Itulah rahasia keempat, emas asli keluar dari kesuaman. Yang kelima, Paulus katakan kamu harus menyadari bahwa hutang kamu dibayar. Kolose 2:14 Paulus bilang, ya, dengan menghapuskan surat hutang. Cara Yesus menebus kita, membangkitkan kita adalah dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hukum apa yang mendakwa dan mengancam kita? Itulah 10 hukum, bukan? Di mana kalau kita bercermin di depan 10 hukum, isinya pelanggaran semua. Kita orang berdosa, bakal mati. Jadi ketentuan hukum menentukan bahwa kita harus mati. Tetapi Yesus bayar itu dosa kematian. Dia mati dan di atas kayu salib, dan dalam kesuciannya dia membuka pintu kuburan. Jadi hutang kita dibayar oleh orang yang tidak bersalah ini. Jadi kita telah dibayar lunas. Dan kalau kita mau keluar dari kesuaman, ingat kita harus mengerti ini, bahwa hutang saya dibayar. Yang keenam, saudara sekalian, kuasa dosa dikalahkan. Kolose 2:15 Paulus bilang, ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini bukan pemerintah yang di dunia ini, ya, tetapi pemerintahnya penguasa-penguasa, ya, selain Yesus. Sebenarnya penguasa alam semesta adalah Yesus Kristus sendiri, tetapi karena bumi ini telah diambil oleh setan, maka setan telah dilucuti. Penguasa dalam diri kita apa? Kuasa nafsu, kuasa dosa. Jadi Yesus sudah melucutinya, mengalahkannya. Jadi kalau kita mau keluar dari kesuaman, Paulus bilang kamu harus mengalami apa? Mengalahkan dosa. Karena itu adalah pengalaman Yesus juga, dia mengalahkan dosa, melucuti semua kuasa daripada kegelapan. Jadi rahasia keenam, emas asli adalah kuasa dosa dikalahkan dalam diri kita. Jadi saudara sekalian, inilah emas murni yang Paulus anjurkan untuk didapat oleh Kolose, oleh Laodikia, yaitu kamu harus mengenal Kristus dan cara kerjanya dalam menyelamatkan kamu. Dan dengan mengenal ini, maka kamu akan keluar dari kesuaman. Kesatu, yang Paulus maksud adalah jadikan Kristus sebagai fondasi. Dan kamu harus membangun iman di atas dia, di atas dia. Yang ketiga, kamu harus mengalami sunat rohani, kamu harus mengalami baptisan rohani.
Kelima, kamu harus mengetahui bahwa hutang saya dibayarkan. Yang keenam, kamu harus mengalahkan kuasa dosa dengan bantuan Kristus. Jadi, saudara sekalian, inilah pelajaran kita dari Kolose 2, bagaimana membeli emas asli untuk keluar dari kesuaman. Sebagai rangkuman, mari saya izinkan saya untuk ringkaskan sebagai berikut. Inilah emas palsu yang membuat gereja jadi suam, yaitu percaya kepada kata-kata indah psikologi populer. Yang kedua, percaya kepada filsafat dan tradisi yang tidak sesuai Alkitab. Yang ketiga, mementingkan legalisme, peraturan-peraturan, boleh dan tidak boleh, dan mementingkan ritual-ritual. Yang keempat, asketisisme atau pisah dengan dunia, menyiksa diri, ya, bertarak, tetapi untuk menjadi suci. Dan Paulus bilang, inilah emas asli yang kamu harus beli dari Kristus. Emas aslinya adalah jadikan Kristus sebagai fondasi, iman dibangun di atas Dia. Yang ketiga, mengalami pertobatan yaitu sunat rohani, mengalami baptisan rohani, mengetahui hutang kita dibayarkan, dan mengalahkan dosa dengan kuasa Kristus. Inilah obat emas sejati yang Paulus tulis kepada orang Kolose, dan seperti kita yakini, itu juga adalah obat buat Laodikia. Baik, sebagai penutup saudara sekalian, izinkan saya untuk ambil sebuah aplikasi, yaitu berkat di balik musibah. Kapan Paulus mengalami titik balik perubahan hidupnya? Titik baliknya dicatat di dalam Kisah Para Rasul 9, khususnya ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Dan Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Nah, saudara sekalian, ini adalah titik balik dari hidup Paulus. Waktu dia bertemu dengan Yesus Kristus, ketika dia berusaha memajukan agamanya dengan cara melawan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Waktu bertemu dengan cahaya Yesus Kristus, dia menjadi buta selama 3 hari. Nah, saudara sekalian, buta 3 hari itu pengalaman yang enak atau tidak enak? Tentu saja tidak enak, ya. Saudara bayangkan, buta 3 hari, tidak makan, tidak minum 3 hari. Dalam hati yang hancur, dalam kebingungan, dalam kegelapan, disitulah titik balik hidupnya. Semua pelajaran agama itu seperti muncul kembali dalam otaknya. Dan sekarang dia mengerti lebih baik yang kitab suci perjanjian lama yang dia baca. Jadi saudara sekalian, buta 3 hari telah menyebabkan Paulus bertobat. Bukankah ada musibah di balik, ada berkat di balik musibah? Kita lihat, inilah pengakuan Paulus apa yang terjadi waktu saya buta itu. Sebab dia bilang, waktu saya buta, saya buang emas lama. Filipi 3 ayat 4 sampai 16 adalah kesaksian dia, ya. Kita baca Filipi 3, 4-6. Dia katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya hal-hal lahiriah. Jadi Paulus dahulu dalam agamanya bangga sekali dengan agama, ya, bangga agama. Itulah emas lama. Dia bilang, emas saya adalah apa? Disunat hari ke-8, saya bangsa Israel, asli seasli-aslinya, sebab saya lahir dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku adalah orang Farisi yang sangat keras, dan untuk kegiatan saya sampai mengejar orang Kristen, ya. Dan untuk mentaati hukum Taurat, saya tidak ada cacat sama sekali secara lahiriah. Ini emas lama saya, yaitu bangga agama. Sekarang apa yang membuat saya menemukan harta yang baru atau emas yang baru? Filipi 3, 7 dan 8 Paulus bilang apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan atau kebanggaan atau emas yang berharga bagi saya,
Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya anggap kebanggaan agama menjadi sampah. Sekarang saya menemukan emas baru, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, inilah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Seringkali musibah adalah saat kita menyadari keadaan kerohanian kita yang sesungguhnya. Musibah seringkali adalah momen di mana kita bisa menemukan emas asli, yaitu Yesus Kristus. Semoga saudara lebih sabar dalam semua penderitaan. Dan saya berdoa, semoga kita semua, baik suka atau dalam duka, baik dalam segala kesibukan kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menemukan emas sejati, yaitu Yesus Kristus. Keluarlah dari kesuaman. Semoga gereja Tuhan diberkati dengan kebangunan rohani ini.